mendengarkan podcast ini. Membagi hidup kita kepada orang lain sebenarnya bukan hanya dimiliki orang-orang Kristen. Berbagi hidup juga diajarkan oleh banyak agama. Agama-agama juga mengajarkan mereka berbagi hidup, saudaraku. Bisa memberikan uangnya, waktunya, bahkan pengorbanan seluruh hidup, nyawanya. Dan hal itu benar-benar nyata-nyata terbukti. Berbeda dengan kita. Apa bedanya, saudaraku? Di dalam 1 Korintus 13, ketika Paulus berbicara mengenai kasih, Paulus mengatakan walaupun orang memberikan seluruh hartanya, bahkan memberikan tubuhnya untuk dibakar, atau tubuhnya dipasangi bom, tanpa kasih sia-sia. Nah, apa maksudnya ini? Kekristenan memiliki kebenaran yang luar biasa, yang tidak bisa dipadankan atau disejajarkan dengan filosofi dunia atau agama-agama di dunia. Harus sungguh-sungguh diperkarakan apa landasan kita melakukan sesuatu, dalam hal ini berbagi hidup. Landasannya adalah kasih. Landasannya adalah kasih. Apa maksudnya kasih di sini, saudara? Kasih di sini adalah semua tindakan yang sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan selera Tuhan. Di sini, saudara, kita menangkap sesuatu, bahwa hidup kita ini seluruhnya, sepenuhnya hendak dijadikan peraga Tuhan. Segenap hidup kita ini diperkenan menjadi peraga Tuhan. Nanti di surga sudah tidak lagi, saudaraku. Karena semua yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang sudah diperkenan oleh Allah dan tidak melukai sesamanya. Tetapi di bumi ini dibutuhkan orang-orang yang melaluinya Tuhan mau berbicara, Tuhan mau bertindak, Tuhan mau mengulurkan tangan, Tuhan mau berbuat sesuatu. Jadi tidak sekedar memberi sesuatu bagi orang yang lapar, kasih makanan, yang telanjang, beri pakaian. Itu sistem. Saya tidak katakan buruk, saudaraku. Keberagamaan mengatur hal tersebut. Tetapi kekristenan adalah kehidupan seseorang yang dikuasai Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, atau selalu ada dalam komando Tuhan. Dan kalau kita menjadi orang-orang yang menjadi peraga Tuhan atau alat peraganya, itu luar biasa, saudaraku. Nah, masalahnya Tuhan tidak mau, Tuhan tidak menghendaki, maksud saya, kita melakukannya dengan terpaksa. Saya senang dengan apa yang saya jelaskan di pertemuan beberapa waktu yang lalu di tempat ini. Ya, ketika saya mengajarkan atau membagi kebenaran mengenai keselamatan di luar Kristen, ada beberapa suara sumbang yang diantaranya mengatakan, kalau begitu, kalau ada keselamatan di luar Kristen, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Di luar Kristen pun sebenarnya tidak ada keselamatan. Artinya tidak mungkin orang di luar Kristen bisa dikembalikan ke rancangan semula. Tetapi mereka yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil, mereka dihakimi menurut perbuatan dan masih memiliki peluang masuk dunia yang akan datang. Lalu timbul pertanyaan, kalau begitu untuk apa kita menginjil? Menginjil itu mestinya bukan perintah, saudaraku. Menjadi saksi menginjil itu bukan perintah, itu kodrat. Oleh sebab itu dalam teks aslinya kalimat pergilah kamu itu mestinya imperatif. While you are going, sementara kamu pergi. Jadi orang percaya itu kemanapun pasti memberitakan kebenaran Tuhan. Seperti terang lampu, dia tidak usah kita suruh menerangi, dia akan terang sendiri, itu kodrat. Garam itu dimanapun asin, tidak suruh kita asin, akan asin sendiri dia. Nah, saudaraku sekalian,
Demikian pula dalam hal berbagi hidup. Berbagi hidup itu mestinya jadi kodrat, bukan karena perintah. Jadi ketika Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dalam konteks ketika dia mengajar orang-orang Yahudi dan mempertanyakan hukum yang terutama itu apa Tuhan, dan Tuhan Yesus menjawab. Tapi bagi orang yang telah menerima meterai Roh Kudus yang dituntun Tuhan untuk berkodrat ilahi, untuk serupa dengan putra tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berbagi itu menjadi gaya hidup, menjadi kodratnya, saudaraku, otomatis. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita harus sadar bahwa selera yang kita bangun dalam hidup ini tergantung kita. Oleh karena lingkungan, kita mengikuti selera lingkungan. Dari kecil kita hidup di tengah-tengah keluarga yang suka jenis makanan apa, ya mau tidak mau lidah kita ke bawah. Tetapi ketika kita sadar ini tidak benar, misalnya makan ini, you robah selera, bisa mulai tidak makan itu, makan yang lain. Sampai Anda tidak terbiasa makanan-makanan yang diajarkan oleh lingkungan lama, sekarang punya selera baru. Sama dengan jiwa kita. Nah, banyak orang belum sampai pada perubahan itu. Karena untuk merubah itu tidak gampang. Itu ini saudaraku, seperti ini, kehilangan apa? Nyawa. Kehilangan nyawa. Manusia itu kan egois, mau menang sendiri, ya kalau mau senang, ya mau senang sendiri, kalau mau untung, ya kalau nggak dirinya, anaknya, istrinya, keluarganya, lingkungannya. Tapi kalau Tuhan kan mengajar kita bukan demikian. Kepada siapapun Tuhan mau berbuat, ya kita lakukan. Sudah nggak ada batas, tergantung selera Tuhan. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa memiliki selera itu. Memiliki, ya bukan saja kecerdasan roh, tapi juga kodrat ilahi, intuisi, feeling Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan seiring. Berbagi menjadi gaya hidup, bukan karena sekedar kasihan, lalu dibalik kasihan itu keruh dengan banyak motif-motif di dalam hati kita, saudara. Saya ulangi, saudara, kalau saya ditanya untuk apa kita menginjil, ya pertanyaannya ya bisa benar, bisa salah. Sebenarnya kita tidak boleh memahami menginjil itu sebagai tugas atau kewajiban. Itu memang kodrat, tidak bisa tidak. Itu kodrat. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, itu rezekinya, itu memang jadi konsumsinya, bukan karena kewajiban. Anda makan bukan kewajiban kan, makan memang kebutuhan, saudara. Nah, untuk menjadi alat peraga Tuhan ini, seseorang harus ya belajar kebenaran firman Tuhan yang memadai, memiliki hubungan dengan Tuhan yang benar, dan dia harus membangun selera Tuhan di dalam dirinya. Kita yang berkuasa atas diri kita sendiri loh. Tolong kita jangan lagi kayak dulu yang dikit-dikit itu Tuhan tuntunlah jalanku, Tuhan ubahkan aku. Lalu kita cuma berdoa dan herannya kita nggak robah-robah itu. Tuhan tuntun jalanku, masih saja di jalan yang salah. Tuhan ubah aku, masih saja tidak berubah. Nah, kita harus tahu bahwa saudara dan saya ini memiliki hak, wewenang, dan potensi untuk merubah diri sendiri. Kita yang bisa membangun selera kita sendiri, saudara. Makanya ya Tuhan mengajarkan hati-hati dengan siapa kamu bergaul, ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya ini mesti harus dipahami. Apa yang masuk dalam pikiran kita itu akan sangat berperan, saudaraku, ya. Kita harus selektif apa yang kita dengar. Kalau tiap Jumat Anda mendengar firman, nanti Sabtu, nanti Rabu doa bersama terus, Anda baru bisa move-nya pelan tuh. Sebab dunia kan sudah membentuk kita begitu rupa, saudara. Tapi satu hal yang saya tulis di sini, bahwa saudara harus mengasihi Tuhan. Ini keputusan yang tidak bisa diambil oleh siapapun kecuali diri saudara sendiri. Kalau kita percaya bahwa ada Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan kehidupan, berarti bahwa hidup kita ini milik Tuhan.
bukan milik kita, saudara. Dan Bapak Ibu, terus terang ya, banyak kita yang masih memandang Tuhan itu fantasi. Memandang Tuhan itu masih fantasi, masih imajinasi, belum real. Dan untuk nyambung realitas Allah dengan saudara, bagaimana kita masuk ke dalam realitas Allah, itu perlu kesungguhan, saudara. Mencari wajah Tuhan, kehausan akan Dia. Waktu kita berdoa, kita belajar firman, itu baru kita bisa masuk ke dalam wilayah Tuhan dengan benar. Kalau enggak, kita ini masih fantasi. Coba bayangkan ya, saudara. Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, yang maha hadir jadi Bapa kita. Kita mau takut apa? So, kalau Dia benar-benar Allah yang hidup, saudara yakini, kenapa kita tidak sungguh-sungguh mengabdikan diri kita kepada Tuhan dan rela dijadikan alat peraganya? Jadi masih fantasi. Tadi saya cerita kepada sahabat-sahabat di ruang saya, kalau saya berdoa 1:30 jam 1 pagi, saya sering begitu ketakutan, saudara. Takut, gentar. Tuhan semesta alam yang begitu besar manggil Bapak, takut saya. Siapa aku panggil Dia Bapak? Ada realitas yang dahsyat gak terbayangkan loh, saudara. Nanti kalau Tuhan datang atau kalau kita mati sekarang, kita lihat kekekalan itu real itu, saudara. Kecuali Anda gak percaya ya gak apa-apa, jadilah monyet deh. Kalau kau manusia, kamu mati punya roh yang abadi. Menghadapi realitas itu, apa yang kita buat hari ini? Dari cara hidup banyak orang menunjukkan bahwa Tuhan bagi dia masih fantasi. Dari caramu hidup, dari sikapmu terhadap Tuhan, engkau belum sungguh-sungguh meyakini dan mengalami realitasnya. Ironis sekali, saudara. Saya pendeta udah 35 tahun lebih, tapi rasanya baru sekarang kita punya kegentaran yang begitu hebat terhadap Tuhan semesta alam. Yang ini tidak bisa diceritakan kepada saudara, tidak bisa diungkapkan semua. Ini ibarat frekuensi itu, frekuensi tinggi, high frequency, frekuensi yang tinggi. Ini frekuensi yang tinggi, saudaraku. Bukan sok, Anda mesti mengalami. Nanti baru terbukti dari sikap hidup saudara yang pasti akan tercium oleh orang, pasti akan terlihat. Jadi kalau kita mempercayai ada Allah yang menciptakan segala sesuatu, apalagi bagi kita yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita sadar bahwa segenap hidup kita milik Tuhan, kita makin hati-hati. Tuhan, apa yang harus kulakukan dengan hidupku ini? Dengan waktuku, dengan tenagaku, dengan pikiranku, dengan hartaku, dengan segala sesuatu yang ada padaku. Sebab ketika kita merasa berhak menggunakan itu untuk apa yang kita pandang menyenangkan, kita membangun tahta kita. Nggak lama. Kalau Anda berkata, Pak, kalau hidup cara begitu gimana kita senang? Nggak apa-apa, memang itu proporsionalnya. Itu proporsionalnya. Dan itu nggak lama. Harta kita sendiri nanti di kerajaan surga. Kalau hari ini kita masih punya keinginan, kita mau mengatur diri sendiri, bahaya, saudara. Di dunia yang rawan untuk keselamatan kekal kita. Jadi sekarang kita menurut saja apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jadi kita bisa memahami kalau Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 1:12 itu, barang siapa yang menerimanya diberi kuasa. Yang menerimanya sebagai penguasa, yang menerima Yesus sebagai majikan, bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu ya, bayangkan ya saudaraku, Allah Bapa tidak menciptakan sendiri semua yang ada ini. Yohanes pasal 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Tuhan Yesus. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi. Betapa agungnya, betapa mulianya sosok ini, Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa agungnya dan betapa terhormatnya kalau kita boleh mengikut Tuhan. Siapa kita boleh mengabdi dan melayani Tuhan, saudaraku, yang menciptakan langit dan bumi,
Tapi banyak orang Kristen masih berfantasi. Kalau kita mengakui dia menjadi sang penguasa, sang majikan yang menciptakan langit dan bumi dan pemilik segala sesuatu, kita akan rela. Apakah saudara konkret ya selama ini sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan? Ironis ya saudara, saya sudah 35 tahun lebih melayani rasanya. Kok baru lebih konkret hari ini? Bersyukur ya masih muda-muda. Tidak usah mengalami jatuh bangun seperti yang saya alami. Jangan banyak bicara, udah. Tanpa demikian, kita tidak akan bisa memiliki kepekaan untuk mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Kehormatan kalau kita bisa bersama Tuhan Yesus. Kehormatan. Kita berkata aku bersedia saja masih belajar bagaimana implikasi, aplikasi konkret mengikut Tuhan itu. Jadi mari kita tidak hanya berimajinasi. Temui Tuhan, kenali dia. Seandainya kita punya kesempatan hidup seperti zaman Petrus, kita tidak akan mengulangi kesalahan murid-murid Tuhan. Kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita sudah tahu kesalahan mereka dan kita tidak akan mengulangi. Ya kita sih ngomongnya gede, tapi kalau kita hadir waktu itu belum tentu kita bisa. Tapi karena kita sudah tahu kisahnya dan mengerti kebenaran yang utuh, sehingga kita tidak akan bodoh seperti murid-murid. Bapak itu menemukan orang-orang yang akan menjadi mempelai putra tunggalnya, sahabat-sahabat dekatnya, kekasih-kekasihnya. Dan baru-baru ini saya berpikir bahwa umat pilihan Tuhan itu seperti punya satu link yang akan klop dengan Tuhan Yesus. Dan ini nggak akan bisa ketemu dengan siapapun kecuali dengan pribadi agung ini. Hanya dengan dia. Klop. Nah sampai di sini loh, Anda nggak akan mulai ke belakang lagi. Puaskan dahaga jiwaku, puaskan kerinduanku. Jadi sampai kita tuh haus Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satu yang bisa memuaskan jiwaku. Tapi kan banyak orang yang masih mau lagi pacaran dan mau kawin dengan dunia. Kita mestinya pacaran dan kita mau menikah, kita mau bersatu dengan Tuhan Yesus. Udah kayak mimpi aja kita. Kita akan bertumbuh terus di dalam Tuhan sampai menjadi rancangan Allah semula. Segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan itu tujuan manusia diciptakan. Sebagai orang percaya, gaya hidup harus diubah dengan gaya hidup jika Tuhan menghendaki. Itu 100% tunduk jika Tuhan menghendaki. Jadi tidak ada yang kulakukan jika Tuhan tidak menghendaki. Itu kulakukan jika Tuhan menghendaki. Dan gaya hidup seperti ini, gaya hidup yang hampir tidak kita temukan, saudaraku. Dan kita sendiri juga belum menemukan dalam hidup kita. Tapi ke depan kita mau menemukan. Kita percaya bahwa wilayah hidup kita, kekuasaan kita, kita bisa mengubah oleh pertolongan Roh Kudus. Mau menjadi selera Tuhan atau selera dunia ini. Kita harus mulai sadar bahwa ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hanyalah sebagai pengelola, bukan pemilik. Segenap milik kita adalah milik Tuhan, bahkan partikel yang paling kecil. Dan kita menyelenggarakan milik Tuhan dengan tanggung jawab dan bijaksana. Tanggung jawab dan bijaksana. Kesadaran bahwa kita adalah milik Tuhan, segenap hidup kita milik Tuhan, menciptakan kepribadian yang kuat, pribadi yang tidak mudah khawatir, tidak cemas menghadapi masalah dalam segala hal yang kita hadapi. Perasaan takut, cemas, itu bahasa orang yang tidak mempercayai Tuhan. Saya bukan tidak punya masalah, saudara, saya juga punya masalah, saudaraku. Tapi setelah belajar begini ini, hati kita kuat, saudara. Cuman saya kasihan ya, teman-teman dekat saya, apakah dia juga mampu seperti saya? Hanya karena mereka submit, mereka ikutin saja dengan penuh pertanyaan barangkali. Kita mau dibawa kemana oleh gembala ini? Tidak, nggak bawa kemana-mana. Kita mau belajar melakukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita kerjakan. Kalau Tuhan tidak menghendaki kita jangan kerjakan. Kita harus sadar bahwa kita kasir Tuhan. Kita harus berhati-hati dengan apapun yang kita miliki, termasuk setiap kata yang kita ucapkan.
Bibirmu itu, mulutmu itu, lidahmu itu punya seratusan juta kata. Tapi engkau tidak boleh mengucapkan satu kata pun kalau tidak dikehendaki untuk diucapkan. Dan siapa yang bisa menguasai lidah, dia akan sempurna, kata firman Tuhan. Sering kita gagal juga. Sebagai seorang pengelola yang dipercayai mengelola milik Tuhan, hendaknya kita mengelolanya dengan sepenuh pengabdian dan sukacita. Sebab kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini, saudaraku sekalian, tidak akan sia-sia. Orang percaya dengan konsep ini pasti berbagi bagi orang lain sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Inilah dunia baru yang dimiliki orang percaya yang normal di mata Allah. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, miliki dunia ini, miliki dunia baru ini. Belajarlah masuk ke wilayah ini. Dan inilah sebenarnya wilayah hidup yang disebut memikul salib. Penderitaan yang dialami Tuhan Yesus bukanlah penderitaan karena kesalahannya, tapi penderitaan demi kepentingan, demi keselamatan orang lain. Nah, kalau kita bertumbuh terus dewasa, kita akan sampai pada wilayah ini. Tidak ada kepentingan lagi. Kita tidak punya kepentingan apapun bagi diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani, kita lakukan, kita jalani untuk kepentingan Tuhan. Saudara masih bersama saya? Pertanyaan penting yang perlu kita persoalkan adalah, apakah kita telah menemukan dunia baru yang Tuhan berikan untuk kita jalani ini? Atau kita masih memiliki dunia kita sendiri yang kita selama ini jalani? Saudara mungkin masih bertanya-tanya kepada saya. Pertanyaan penting yang perlu kita persoalkan adalah, apakah kita telah menemukan dunia baru yang Tuhan berikan untuk kita jalani, atau kita masih memiliki dunia kita sendiri yang kita jalani? Seorang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus haruslah memiliki dunia khusus yang Tuhan berikan untuk dijalani. Ketika kita diubahkan Tuhan terus, cara berpikir kita diubah, gaya hidup kita dirubah, filosofi kita diubah, kita mulai mengerti pikiran perasaan Kristus, kita bersedia mengabdi kepada Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, kita menjadi alat peraga Tuhan. Kita sadar, aku masuk dunia baru. Walaupun saya sudah menjadi pendeta sekian lama, Bapak Ibu, ini tidak saya create, tidak saya karang, saya bukan ngebluff. Tapi ketika masuk ke dalam kehidupan seperti ini, rasanya aku baru masuk dunia baru. Seperti pengalaman yang tadi saya tunjukkan waktu kita berdoa. Rasanya menyebut Bapa saja takut. Betapa agungnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tak terbatas di jagat raya. Bapa, siapa aku ini? Itu kan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sama sekarang, udah gak punya kepentingan. Kalaupun misalnya kalau saya gereja ini harus terus dikelola, jumlah jemaat kiranya tambah dan lain sebagainya, itu bukan jadi kesenangan lagi, saudara. Kesenanganku adalah melakukan kehendak Bapa. Apa yang dikehendaki Bapa untuk kulakukan. Kalau misalnya Tuhan berkata, Erastus stop, kamu sekarang berdoa saja, tulis buku, gereja ini serahkan si A, saya harus serahkan. Udah. Kalau dulu kan gak mikir begitu, inilah bisnis saya. Makanya saya bisa menemukan fakta. Saya bisa menemukan fakta. Ini berdasarkan pengalaman, pengamatan, teropongan, dan tentu kejujuran. Tidak sedikit pendeta yang bisa membangun satu bentuk kehidupan pelayanan, satu bangunan pelayanan, yang seakan-akan itu untuk Tuhan. Tapi di balik itu dia punya agenda. Oh, dia juga berkorban waktu, berkorban uang, berkorban tenaga. Tapi dia ngitung profit and loss-nya. Begitu cerdasnya pendeta-pendeta ini. Seperti saya kan. Tapi kalau saya jujur mengaku begini kan Anda bisa tahu apakah saya masih mau meneruskan petualangan seperti itu. Jadi bisa menampilkan satu kehidupan seorang hamba Tuhan yang melayani. Tetapi sebenarnya dia punya agenda sendiri yang membayangi, yang hampir tidak pernah orang bisa melihat. Jangan-jangan dia sendiri juga nggak tahu. Dia juga nggak sadar bahwa dia punya agenda pribadi di situ. Dia belum luruh. Tadi saya mulai dengan entah sudah bisa tahu nggak. Tapi saya kira Anda bisa tahu. Jangan menghakimi orangnya, saudaraku.
Batin nggak bisa kebaca, saudara. Makanya kalau saudara bangun tidur pergi ke kantor, saudara bangun tidur pergi buka toko, sebenarnya motif hidup saudara itu apa sih? Ya biar bisa hidup lah Pak. Maksudnya ya bisa beli makan, bisa biaya anak sekolah, lalu ya bisa punya mobil, lalu ya mesti punya rumah lah Pak. Lalu ya rumahnya kalau bisa jangan yang dibanjir-banjir lah Pak. Lalu ya nanti rumah ada, apartemen juga ada. Lalu what is the reason we live? Apa alasan kita hidup? Nggak salah loh beli rumah, beli mobil, nggak salah. Tapi di balik ini semua sebenarnya agenda kita apa hidup kita? Nah, yang saya harus bagikan kepada saudara bahwa kita hidup sementara waktu ini benar-benar harus untuk mengabdi kepada Tuhan. Bentuknya itu beda-beda. Dan kita tidak bisa judge orang, nggak bisa menghakimi orang. Masing-masing orang punya urusan dengan Tuhan. Tapi mesti punya mata hati. What is the reason we live? Apa alasan kita hidup? Perlu kejujuran, saudara. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu standarnya, saudaraku sekalian. Yang harus bicara itu nurani kita, kejujuran kita, saudaraku. Di sini, sebelum Jumatis kita ditelanjangi Tuhan dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi, kita lebih beberes hari ini. Kita lebih baik kita bertobat, kita beres-beres. Kalau saya sudah terlalu banyak, saya dengar orang berkata, oh, saya mau mengabdi Tuhan sepenuhnya Tuhan, saya mau melayani Pak, saya sungguh-sungguh segenap hidup. Saya sudah terlalu banyak dengar begitu. Maklum, guru sekolah teologi ya. Murid-murid akan berkata begitu, pendeta-pendeta akan berkata begitu, termasuk saya sendiri. Wah, kalau Anda bisa mengerti kebenaran ini, lalu saudara bisa berkata, Tuhan ambil hidupku. Wah, hebat. Hidup Anda berkualitas. Hidup Anda berkualitas. Bukan berapa uangmu, bagaimana performancemu, it's not penting itu. Jangan sampai saudara sampai nggak ngerti saya ngomong apa ini. Karena engkau sudah terlalu lama tidak jujur dengan dirimu sendiri. Kalau kita jadi alat peraganya Tuhan. Tapi kalau kita masih punya motif-motif yang salah, nah mungkin Tuhan tidak akan mungkin menjadikan kita kaos tangannya. Harus copot dari tanganmu dulu kaos tangan itu. Tuhan yang memasukkan tangannya dan biar Tuhan yang bergerak. Ini menyangkut saudara dengan Tuhan pribadi. Saudara perkarakan hal ini. Seberapa Anda tulus. Kita tuh membesarkan anak-anak itu juga maksudnya apa sih? Supaya anak-anak jadi dokter, insinyur, wah kaya, lalu kita bangga. Tadi saya berkata kepada, ya waktu dengan teman-teman, kapan tadi saya ngomong, sorry ya, aku punya satu kewajiban yang harus kubayar. Hari ini yang ku minta kepada Tuhan, aku membawa istri anak-anakku ke surga. Itu. Dan saya serius mengatakan ini. Aku bawa anak-anak istriku ke surga. Nanti melebar sahabat-sahabatku, orang-orang dekatku, jemaat yang kulayani. Menyala hati kita untuk itu, saudara. Dan perasaan seperti ini juga tidak bisa saya bagikan dengan mudah, dengan perkataan. Dan saya bukan mau sombong atau mau... Ini betul-betul menyala di hatiku. Aku harus membawa istriku, anak-anakku ke surga. Aku harus membawa mereka. Nanti aku harus membawa orang-orang dekatku ini ke surga. Nanti aku harus membawa jemaat yang kulayani. Tentu yang setia ya. Kalau yang cuma mau datang ke baktian, pulang, gak jelas maunya, selamat jalan dah. Gimana saya membawa kamu loh, kamu kayak belut begitu. Fenomena ini dikalimatkan oleh Paulus dengan kalimat, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Kalau sekarang kita hidup untuk orang lain demi kepentingannya. Ini lebih dari sekedar berbagi. Amin, saudara. Langkah orang sampai di sini, tapi tetap saya ngomong, tetap saya bicara walaupun langkah orang sampai di sini. Minimal saya berbicara pada diri saya sendiri dan sahabat-sahabat dekat saya. Ayo kita melayani Tuhan dengan segenap hidup. Jangan pikirkan dirimu, jangan manjakan perasaanmu, jangan sibuk dengan kesenangan dagingmu.
Aku belum punya ini, aku belum punya itu, aku belum kawin, aku belum apa. Nggak usah pikir itu. Ini adalah konsekuensi sebagai anak tebusan. Kalau berkeberatan mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, yaitu gairah, semangat, dan semua filosofi hidupnya, maka kita bukanlah anak tebusan. Seseorang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus harus berani menyatakan dirinya bukan miliknya sendiri, tetapi sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan yang menebusnya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Dan kalau hidup ini menjadi miliknya, berarti harus dipersembahkan bagi Dia yang diwujudkan dengan berbagi dengan sesama dengan motif kasih. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai gaya hidupnya. Dia berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ini namanya ikut Tuhan dari Nazaret sampai Golgota. Saudara kalau punya, ini hamba Tuhan ya, pendeta-pendeta ya. Saudara berani melangkah ini serius, Tuhan akan angkat saudara. Tidak bisa ditutupin, tidak bisa dicegah oleh siapapun. You pasti akan ditampilkan Tuhan. Pasti. Manusia menghalangi tidak bisa. Tidak bisa manusia menghalangi. Pasti Tuhan akan tampilkan saudara. Tapi kalau saudara tidak punya hati yang sungguh-sungguh mengabdi, Anda nggak bisa diangkat. Diangkat manusia tidak terangkat-terangkat. Dipromosikan terus nggak akan terangkat. Karena bukan Tuhan yang mengangkat. Teruskan. Panggilan untuk mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus bukanlah beban. Bukanlah sesuatu yang membuat seseorang merasa tertekan dan teraniaya. Justru itulah kasih karunia. Ya, tidak ada agama yang memberi peluang kita menjadi seperti Tuhan yang kita sembah. Hanya dalam kekristenan. Terus. Hanya sayang sekali, banyak orang Kristen menganggap bahwa kasih karunia berarti tidak perlu memiliki keaktifan dan respon, sehingga mereka gagal untuk menerima kasih karunia tersebut. Iya, paling-paling hanya sampai pada batas, oleh kasih karunia kita diselamatkan, titik. Semua hidup wajar beragama. Tidak pernah hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan dan menjadi alat peraga Tuhan, saudara. Anda mengerti yang saya maksud? Iya. Oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh anugerahnya. Amin. Kasih karunia kalau kamu bukan hanya boleh percaya kata firman Tuhan, tapi juga menderita bersama dengan Dia. Ini yang benar, saudara. Terus. Perlu dicatat serius bahwa sesungguhnya tidak banyak orang yang memiliki kesempatan yang luar biasa ini. Inilah yang disebut sebagai umat pilihan, yaitu umat yang mendapat kesempatan menemukan hidup yang sesungguhnya. Hidup seperti Tuhan Yesus, hidup yang berbagi. Untuk itu kita bergereja, berarti belajar untuk memahami dan melakukan kehidupan sebagai anak-anak Allah yang diajarkan Tuhan Yesus. Iya, saudaraku. Makanya kita hidup, makanya kita bergereja untuk belajar ini, saudara. Untuk ini. Tidak cukup cuma nyanyi, kalau di gereja karismatik kan sampai nyanyi, atau dalam ibadat gereja tertentu yang khidmat teduh. Dari tahun ke tahun itu terus. Coba diparkir di situ, saudaraku kita. Kalau di sini mau pakai pujian mau tidak, yang penting firman disampaikan deh. Nanti kita nyanyi dengan tulus sudah. Sayang sekali, banyak pengajaran yang kontraproduktif dengan kebenaran Injil yang murni ini. Injil diberitakan sebagai jalan untuk memperoleh kemudahan hidup dan kelimpahan berkat jasmani. Padahal, Injil itu bisa menyakitkan. Seperti kita menerima Injil dengan benar, kita mengenakan gaya hidup Tuhan yang kita yakini, kita mesti pikul salib. Ini kebalikan, kontraproduktif. Penyimpangan ini berakibat sangat fatal, sebab dengan tidak ditekankannya pengajaran mengenai mengenakan pola kehidupan Tuhan Yesus, maka banyak fokus lain yang memenuhi pikiran orang Kristen, sehingga mereka tidak menemukan Injil yang murni. Ngerti nggak orang-orang abad mula-mula menerima Injil?
Kehilangan segala sesuatu. Loh kok sekarang malah menerima Injil dapat tambahan? Tambahan dunia. Injil siapa itu? Bukan Injil yang benar. Wah kalau begitu sengsara dong Pak. Ya begitu Injil itu. Siapa yang mau Pak? Ya enggak usah mau kalau kamu enggak mau. Injil yang murni itu begini. Makanya kalau ada orang nyaman hidup enggak bisa. Saya sendiri udah ngomong jujur sama teman-teman saya. Sahabat-sahabat saya di situ. Aku kadang-kadang kasihan sama kalian. Ada sebut nama satu doa. Ikut Pak Era, submit Pak Era, sayang Pak Era, saya dibawa nggak jelas kemana. Lagi senang-senang berkeluarga, punya duit, jalan-jalan. Sekarang yang dipikiran langit baru, bumi baru, segenap itu Tuhan. Kasihan juga sih. Saya kasihan juga. Tapi saya tidak punya jalan lain. Kalau mau ikut ya aku punya cara hidup ini. Aku tidak memikirkan nyawaku sendiri. Kalau untuk senang-senang bergereja, makan bareng, ketawa-ketawa, ya kita sih makan bareng ketawa-ketawa juga. Tapi kalau hanya untuk senang-senang begitu, bukan di sini tempatnya, saudara. Dan dulu kita bergereja ya, kebaktian hari Minggu, ketemu majelis, habis kebaktian makan bersama, terus pulang, terus nanti hari apa ketemu lagi ketawa hai. Ya pokoknya di gereja itu saja kita bangun Firdaus. Tapi kalau kita sekarang kan memikirkan bagaimana kita berubah, bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kebenaran ini didengar oleh orang lain. Teruskan Bu. Ini berarti mereka tidak pernah masuk proses keselamatan. Iya, karena Injilnya salah. Terus. Kebodohan ini adalah kebodohan yang membinasakan. Mereka tidak pernah mengerti apa artinya melakukan kehendak Bapa atau mempermuliakan namanya. Tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu Bapa. Anda ketemu enggak? Bahwa jagat raya ini ada roh yang maha kudus, yang melingkupi semuanya tanpa batas. Ketemu enggak kita? Terus. Banyak mereka yang merasa sudah berbagi, sebab sudah membagi sebagian dari miliknya, biasanya kecil sekali. Sebenarnya mereka hanya memberi sebagian seperti Ananias dan Safira. Ini bukan jumlah duitnya saudara, hatinya. Tentu kita jangan ikut-ikutan seperti gereja mula-mula yang menjual seluruh hatinya dikasih ke gereja. Beda konteksnya. Bukan soal jumlahnya, tapi sikap hatinya. Terus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tertulis, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah kehidupan seorang yang kehilangan nyawa. Ini maksudnya adalah hidup baru sebenarnya, dari Galatia pasal 2 tadi. Terus. Nyawa dalam teks aslinya adalah suke, yang artinya jiwa. Dalam jiwa terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi, sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus, harus rela melepaskan gairah atau semangat pribadi dan mengisi jiwanya dengan gairah atau semangat hidup anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau tersurat, bukan aku sendiri yang hidup, artinya gairah yang ada padaku bukanlah gairah yang lahir dari diriku sendiri. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti membuka diri untuk menerima gairahnya masuk dalam jiwa kita. Tadi saya sudah katakan, kita berhak mengatur diri kita. Kita yang berkuasa merubah selera kita. Mau selera Tuhan atau selera dunia. Ini konsekuensi anak Allah, saudaraku. Mengenakan hidup yang diisi oleh gairah atau semangat anak Allah sama dengan mengembalikan kepada manusia rancangan semula. Ini bukan kehidupan yang menakutkan, saudaraku, yang membuat seseorang menjadi aneh serta tidak bisa menikmati hidup hari ini. Justru sebaliknya, inilah kehidupan yang sangat luar biasa. Hal ini tidak bisa dialami oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus dan ajarannya. Ini hanya kepada kita yang memiliki Injil dan tuntunan Roh Kudus yang sangat berpotensi memiliki gairah anak Allah. Memang akhirnya, saudaraku, walaupun orang gak pernah ketemu dari suku bangsa yang lain, dari lingkungan yang berbeda, kalau masing-masing orang ini, saudara,
mengenakan gairah hidup Tuhan Yesus, itu kalau ketemu, tuk, nyambung. Ada spirit yang sama, karena roh yang sama yang menuntunnya. Anda ngerti maksud saya? Sama kalau kita ini punya gairah yang sama, kita nyambung. Sola Gracia. Amin.